Baik, saya Maria Helena Kewagoma. Di sini saya akan menjelaskan kasus atau soal yang didapatkan oleh kelompok kami. Sebuah universitas ingin mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus. Mereka menyebarkan kuesioner kepada 200 mahasiswa dengan 12 pertanyaan atau item yang mencakup berbagai aspek layanan dengan skala Likert. Berikutnya, untuk data dapat diakses pada link yang sudah kami masukkan ke dalam PowerPoint. Kemudian, di sini juga saya akan menjelaskan analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu teknik statistik multivariat yang digunakan untuk mengurangi dan meringkas semua variabel terkait dan saling ketergantungan. Salah satu kegunaan analisis faktor adalah mengelompokkan dan memetakan objek berdasarkan karakteristik yang terkandung di dalam faktor. Syarat analisis faktor adalah skala, pengukuran variabel adalah interval atau rasio, dan besar sampel cukup memadai. Pada analisis faktor, langkah-langkah yang digunakan adalah yang pertama, menentukan masalah faktor analisis dan mengidentifikasi variabel berdasarkan matriks korelasi. Yang kedua, menentukan banyaknya faktor yang akan dibentuk. Dan yang ketiga, menentukan metode rotasi yang akan digunakan. Yang keempat, bila diperlukan skor faktor dihitung dan memilih variabel Shortray. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan uji KMO dan uji Bartlett. Yang pertama, dapat dilihat dari hasil running yang sudah kami peroleh. Untuk nilai KMO-nya itu lebih besar, lebih kecil dari 0,50, sehingga untuk korelasi antar variabelnya sangat lemah atau tidak layak untuk dilakukan pengujian menggunakan analisis faktor. Kemudian untuk nilai uji Bartlett-nya sendiri, untuk nilai signifikannya itu 0,995, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga untuk matriks korelasinya sendiri berbeda secara signifikan dengan matriks identitas atau tidak layak untuk dilakukan pengujian menggunakan analisis faktor. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis klaster. Analisis klaster adalah metode statistik dan materi yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau variabel berdasarkan kesamaan karakteristik. Tujuannya adalah membentuk kelompok yang homogen di mana objek dalam satu kelompok memiliki kesamaan tinggi, sedangkan perbedaannya signifikan dengan kelompok lain. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik dan menyederhanakan data. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis metode dari analisis klaster. Yang pertama adalah metode hierarki, metode partisi, metode berbasis kepadatan, dan metode berbasis model. Baik, saya Frida Evelyn Bokos akan menjelaskan tentang metode partisi atau non-hierarki. Nah, metode partisi sendiri adalah metode yang membagi dataset menjadi klaster tertentu tanpa membentuk struktur pohon. Nah, biasanya dalam metode ini kita bisa menggunakan iterasi Cummins atau Kamedoich, di mana Cummins sendiri adalah algoritma untuk mengelompokkan n objek berdasarkan atribut menjadi k-partisi, di mana k lebih kecil dari n. Untuk kelebihan dan kekurangan seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah dalam metode partisi atau non-hierarki. Langkah-langkah dalam algoritma Cummins clustering adalah: yang pertama, kita bisa menentukan jumlah klaster. Yang kedua, kita bisa menentukan nilai sentroid. Yang ketiga, kita menentukan jarak antara titik sentroid. Yang keempat, kita bisa mengelompokkan objek untuk menentukan anggota klaster. Kemudian yang kelima, kita kembali ke tahap 2 untuk melakukan pengulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, untuk fungsi objektif yang digunakan untuk metode
means ditentukan berdasarkan jarak dan nilai keanggotaan data dalam kelompok. Nah, menilai kualitas clustering dengan menghitung within clustering sum of square atau WCSS merupakan mengukur seberapa dekat data dalam suatu cluster dan semakin WCSS akan semakin baik hasil clusteringnya. Nah, berdasarkan data yang ada, maka dapat dilakukan analisis cluster menggunakan SPSS sebagai berikut. Di mana cluster yang pertama yang kami tentukan adalah fasilitas pengembangan mahasiswa. Cluster yang kedua adalah pelayanan administrasi fasilitas dan infrastruktur kampus. Dan cluster yang ketiga layanan akademik dan pembelajaran. Kemudian cluster yang keempat adalah proses belajar dan dosen. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang Final Cluster Center. Nah, pada Final Cluster Center ini dapat dilihat bahwa maksud saya digunakan untuk melihat pada item-item seperti staf administrasi bersifat ramah dari X1 sampai dengan X12 ini termasuk pada klaster keberapa dari 4 klaster yang sudah dibagikan. Nah, pada tahap ini kita akan melihat kira-kira X1 ada di klaster keberapa, X2 di klaster keberapa, X3 dan sampai dengan X12 itu di klaster berapa, 1, 2, 3, atau 4. Kita melihat dari X1 itu dan juga X6 yang lain, nilai tertingginya ada pada klaster keberapa. Nah, contohnya pada X1 ini, nilai klasternya itu berada pada klaster kedua, sehingga dapat dikatakan bahwa X1 termasuk pada klaster kedua. Kemudian X2 atau proses akademik berjalan lancar, nilai tertingginya ada pada klaster keempat, sehingga X2 ini termasuk pada klaster keempat. Dengan demikian hal ini terus berlanjut sampai pada X ke-12, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan tabel final cluster center di samping, terlihat bahwa klaster 1 anggotanya adalah X4 dan juga X12 karena nilai tertingginya ada pada klaster 1. Kemudian klaster kedua anggotanya adalah X1, X6, X7, X10 dan juga X11 karena nilai tertingginya ada pada klaster kedua. Kemudian klaster ketiga ada X8 dan X9 karena nilai tertingginya ada pada klaster ketiga. Dan yang terakhir, klaster keempat ada X2, X3, dan juga X5 karena nilai tertingginya ada pada klaster keempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ANOVA. Tabel ANOVA ini digunakan untuk melihat signifikansi dari X1 sampai dengan X12 ini. Nah, setiap variabel atau nilai X1 sampai dengan X12 ini dikatakan signifikansi apabila nilai signifikansinya atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat dilihat bahwa pada X1 atau staf administrasi bersifat ramah ini, nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa X1 ini telah signifikan. Kemudian, sama hal juga dengan X yang lain, namun X2 tidak signifikan karena nilai signifikansinya atau nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 atau nilainya adalah 0,746. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai signifikansi nilai variabel yang termasuk pada signifikan atau variabel yang nilai signifikansinya itu signifikan adalah X1, X3, X4, X5, X6, X7 sampai dengan X12. Sedangkan yang tidak signifikan adalah X2 karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa semua variabel selain variabel kedua dapat digunakan untuk membedakan tiap klaster. Kemudian ada number of case in each cluster. Nah, pada tabel ini digunakan untuk melihat. Jadi di klaster pertama itu ada berapa anggotanya, di klaster kedua ada berapa anggotanya, di klaster ketiga ada berapa anggotanya, dan juga di klaster keempat ada berapa anggotanya. Sehingga di klaster pertama ada 46, di klaster kedua ada 51, di klaster ketiga ada 45, dan di klaster keempat ada 58, sehingga dijumlahkan semuanya sesuai dengan jumlah respondennya atau 200 responden. Nah, ini adalah klaster membership.
di mana nilai pada cluster membership ini em, pada tabel cluster membership ini kita melihat kira-kira mahasiswa responden keberapa saja responden keberapa yang masuk pada klaster kedua, ke satu, ketiga maupun keempat. Jadi contohnya di sini pada responden pertama itu masuk pada klaster kedua dengan jaraknya adalah 3,199. Klaster pada mahasiswa atau responden yang kedua itu dia masuk pada klaster keempat. Kemudian pada mahasiswa yang ketiga dia masuk pada klaster pertama seperti itu dan sampai pada mahasiswa ke 200. Nah, sehingga kita dapat menginterpretasikan bahwa tabel cluster membership ini menunjukkan responden mana saja yang termasuk dalam tiap cluster yang ada, mulai dari cluster 1 hingga sampai dengan cluster keempat. Dengan demikian, data yang tersedia menunjukkan penggunaan analisis faktor maupun analisis cluster. Namun dalam pengujiannya, masing-masing terlihat bahwa data ini lebih mengarah pada penyelesaian dengan pengujian menggunakan analisis cluster yang dibagi atas 4 cluster, di mana cluster yang pertama memiliki 2 anggota, klaster yang kedua memiliki 5 anggota, klaster yang ketiga memiliki 2 anggota, dan klaster yang keempat memiliki 3 anggota. Dari item yang tersedia, satu di antaranya tidak signifikan, sedangkan sisanya tergolong signifikan. Selain itu, masing-masing klaster terdiri dari beberapa responden yang telah terdefinisi secara jelas. Selanjutnya saya akan menunjukkan pada SPSS-nya. Oke. Saya akan menunjukkan tabel SPSS-nya. Oke. Oke. Ini merupakan Em, maaf. Oke. Nah, ini merupakan datanya. Jadi di sini menambahkan, kami menambahkan kode mahasiswa. Jadi ini mahasiswa pertama, kedua, ketiga sampai dengan mahasiswa ke 200. Ya, seperti ini. Kemudian, kemudian setelah itu ini datanya. eh, kita masuk pada variable view. Di sini kami menggunakan desimalnya adalah 2. Lalu kita bisa membedakan nilai-nilai pada em, setiap variabelnya begitu. Jadi pada kita menguji clusternya itu ada perbedaan pada saat final cluster itu. Kemudian untuk variable view-nya saya rasa sudah pas. Kemudian kita akan masuk pada analyze. Kemudian menuju ke classify, ke Kamins cluster, memasukkan semua variabel dari x1 sampai dengan x yang terakhir. Lalu kita memasukkan kode mahasiswa yang tadi ke dalam label case ini dan mengganti number of cluster ini dengan nomor 4. Kemudian untuk save-nya itu kita mencentang cluster membership. Kemudian untuk opsinya itu kita mencentang initial cluster centers, ANOVA table dan juga cluster information for each case. Kita akan klik OK. Nah, di sini dapat terlihat jelas bahwa uh, pada kolom final cluster sudah sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada 4 cluster dan juga nilai tertingginya masing-masing pada setiap cluster yang menjadi anggotanya. Kemudian ada tabel ANOVA sama seperti tadi, ini hasil runningnya. Kemudian number of case-nya juga sama hasil runningnya. Kemudian ada juga um, cluster membership, ini ada dari 1 sampai dengan 200. Oke, seperti itu. Kemudian
Eh, nah, data ini kenapa tidak termasuk dalam em, analisis faktor? Coba kita melakukan running, masuk pada dimension reduction ke faktor dan memasukkan semua variabelnya. Oke, seperti ini. Kita mention KMO, Bartlett dan anti-image-nya. Continue pada uh, descriptives. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat jelas bahwa nilai KMO-nya ini 0,478 seperti tadi sudah kami jelaskan, sehingga tidak mungkin kami menggunakan uh, analisis faktor karena nilai kelayakan saja sudah 0,478 tidak memenuhi. Lalu nilai signifikansi Bartlett-nya ini juga 0,995 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak mungkin kami menggunakan analisis faktor ini. Lalu pada anti-image correlation ternyata nilai-nilai korelasinya itu kebanyakan itu tidak memenuhi atau di bawah 0,0 di bawah 0,5. Nah, karena di bawah 0,5 semua kecuali eh, X yang ke 7, X ke 7 itu termasuk dalam eh, berkorelasi karena nilainya di atas 0,5 dan juga X yang ke 12 5,0,544. Nah, tapi di uji kelayakan saja sudah tidak memenuhi sehingga kami menggunakan analisis klaster untuk penyelesaian masalah ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.